Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan pertemuan virtual yang kedua. Materi yang kedua nanti akan Bapak sampaikan pada slide berikutnya. Kita hari ini akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama itu tematik, yang kedua akidah akhlak. Jadi kita akan belajar tentang itu. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti, dan semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Manfaatkan sarana ini, kemudian manfaatkan internet dengan baik dan bijak selama masa pandemi. Semoga kalian tetap semangat. Kemudian tolong jikalau ada tugas segera kerjakan dan dikumpulkan. Oke. Kita beralih ke slide. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Pada season ini kita akan belajar tentang tematik. Hari ini tanggal 21 Juli 2020. Oke. Pada pertemuan ini atau materi kedua, ini kita akan belajar PPKN, SBDP, dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran pada PPKN, nanti kalian akan menemukan contoh-contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian SBDP nanti kita akan belajar tentang patung. Kemudian IPA nanti, kalau kemarin kita belajar tentang tumbuhan perkembangbiakan generatif, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Oke. Oke, ini tujuan pembelajarannya yang Bapak sebutkan tadi. Oke, kita akan belajar 3 materi pelajaran ini. Oke, materi pertama itu PPKN. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan belajar sila pertama. Sila pertama ini dilambangkan dengan lambang bintang emas dengan latar belakang hitam. Oke. Ini adalah lambang sila pertama. Bunyi sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa lambangnya bintang emas? Bintang emas ini digambarkan sebagai simbol cahaya kerohanian bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu sila pertama itu digambarkan atau dilambangkan dengan bintang emas. Kemudian kenapa backgroundnya warnanya hitam? Warna hitam pada background gambar melambangkan warna dasar alam atau warna asli alam semesta. Jadi warna asli alam semesta itu adalah hitam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari seluruh alam yang ada, dan Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Maka kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini berasal dari Tuhan. Nah, kita sebagai umat agama Islam meyakini bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada pertanyaan, nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam sila Pancasila? Oke, pada sila pertama terkandung nilai-nilai. Yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, di dalam kandungan di dalam sila pertama
itu kita harus benar-benar yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Jadi oleh karena itu negara Indonesia mengakui adanya 6 agama, 6 kepercayaan. Itu menandakan bahwasanya negara kita adalah negara yang memiliki Tuhan. Kemudian menjauhi larangannya. Nah, kemudian kita juga harus senantiasa menjauhi larangan apa yang dilarang oleh agama kita, apa yang dilarang oleh kepercayaan kita. Kemudian menjalankan perintah ajaran-ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, saling menghormati saling menghormati antar pemeluk agama. Nah, kepercayaan boleh beda, kemudian kepercayaan boleh beda, keyakinan boleh beda, cara beribadah boleh beda, tapi kita harus senantiasa menghormati keyakinan orang lain, menghormati agama orang lain, tidak mengolok-oloknya. Itu yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian memiliki sikap toleransi atau tetap berhubungan antara umat beragama. Nah, silakan dibedakan antara kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Nah, kita sebagai pemeluk agama itu harus senantiasa bertoleransi atau tetap berhubungan secara sosial antar umat beragama. Jangan sampai ketika berbeda keyakinan atau berbeda agamanya, maka kita tidak mau berhubungan dengan orang lain. Misalnya kalau pedagangnya orang Kristen, kita beragama Islam, ya kita harus senantiasa bermuamalah, kalau bahasa Al-Qur'annya, saling berhubungan. Kecuali kalau mereka mengajak kita ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah, kita harus menghindari. Tapi selama itu kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial, silahkan tetap berhubungan. Kemudian inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Ada 3 hal. Yang pertama, meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah zat yang harus dipercayai. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati antara pemeluk agama. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Sila kedua dari Pancasila. Sila kedua dari Pancasila ini dilambangkan dengan rantai, dengan gambar rantai ya. Nah, sila kedua dari Pancasila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua. Nah, gambar rantai ini disusun dengan gelang-gelang kecil. Hal ini menunjukkan hubungan antara manusia yang saling membantu dan saling membutuhkan. Kemudian dalam dalam gambar lambang sila kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai dengan 2 jenis gambar rantai. 2 jenis mata rantai. Yang pertama itu dilambangkan dengan rantai bulat dan rantai persegi. Nah, rantai bulat ini menggambarkan rantai persegi menggambarkan seorang laki-laki, dan rantai berbentuk lingkaran ini menggambarkan seorang perempuan. Oleh sebab itu, kita sebagai sesama manusia, kita harus saling bantu membantu, karena manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu juga rantai tidak akan menjadi rantai kalau tidak bersambung dengan rantai yang lain. Makna yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam
sila kedua. Yang pertama adalah manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Tidak ada yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tidak boleh ada yang membedakan antara yang tinggi dan yang pendek. Tidak boleh ada yang membedakan ras. Semua kita sama. Yang kedua, timbulnya pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling sempurna. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendapat perlakuan adil dari dan kepada manusia lain. Nah, ketika kita menjunjung nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka kita akan diperlakukan adil baik oleh orang lain. Ketika kita berlaku adil, maka orang lain pun akan memperlakukan kita dengan adil. Sebaliknya, jika kita berlaku curang pada orang lain, maka kita juga akan diperlakukan curang. Yang keempat, setiap manusia memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi, sehingga mereka tidak bisa bertindak seenaknya sendiri. Nah, ini adalah 4 nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lanjut SBDP. Oke, di SBDP ini kita akan membahas seni patung. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa itu seni? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahan, dan sebagainya. Sedangkan patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya, dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Nah, seni patung dapat kita simpulkan, seni patung adalah keahlian dalam membuat tiruan bentuk. Oke, keahlian dalam membuat tiruan bentuk. Nah, jenis-jenis patung. Patung ini terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama adalah figura. Apa itu figura? Figura adalah patung yang berupa tiruan, benda yang ada di alam semesta ini. Jadi segala bentuk yang ada di alam semesta ini ditiru dengan membuat patung. Ini namanya patung figura. Contohnya patung pahlawan, macan, rumah, dan sebagainya. Yang kedua, patung non figura. Apa itu patung non figura? Patung non figura adalah patung yang tidak meniru alam. Contohnya patung abstrak geometri, patung berbentuk silindris runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang imajinatif itu masuknya di jenis patung non figura. Fungsi patung, yang pertama sebagai dekorasi atau memperindah. Yang kedua sebagai monumen atau tanda mengenang jasa tokoh atau pahlawan. Yang ketiga, kerajinan, dibuat untuk tujuan perdagangan. Yang keempat, arsitektur atau berfungsi untuk merancang bangunan. Yang kelima, religi atau kepercayaan. Patung sebagai sarana ibadah. Jadi ada 5 ya fungsi patung: dekorasi, monumen, kerajinan, arsitektur, religi. Kemudian
Patung-patung figuratif. Ini adalah contoh-contohnya. Ini patung figuratif, jadi meniru bentuk domba. Ini adalah patung tokoh. Tokoh siapa itu? Ya, betul. Pak Habibie. Nah, ini adalah contoh-contoh patung non figuratif. Ada patung naga. Kenapa disebut non figuratif? Di sini kuda ada, orang ada, tapi di sini ada naga. Naga itu adalah hewan yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi hewan imajinatif. Jadi termasuk figuratif. Ini ada patung pahat dari Papua. Ini menggambarkan orang. Tapi ini orang seperti ini tidak ada. Coba lihat yang warna hitam. Yang warna hitam ini tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Orang dalam bentuk seperti ini juga tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini disebut sebagai patung non figuratif atau yang tidak ada di alam. Ini adalah bahan dan alat pembuat patung. Oke, bahannya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama bahan lunak. Bahan lunak itu seperti tanah liat, lilin, sabun dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan sedang yang tidak lunak dan tidak keras. Itu ada beberapa jenis kayu. Yang ketiga bahan keras. Ini terdiri dari batu dan kayu. Yang keempat bahan cor. Ada semen, pasir, gip, logam, emas, timah, bahan kimia, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah empat jenis bahan patung yang biasa digunakan. Kemudian alat seni patung. Yang pertama yang harus dimiliki itu pahat. Yang kedua bastir atau semacam pisau tapi dengan berbagai jenis ukuran matanya. Yang ketiga itu alat las. Kalau kita membuat patung dari aluminium, besi, itu harus menggunakan alat las. Yang keempat meja bundar. Meja putar. Meja putar itu untuk biasanya digunakan ketika kita membuat patung dari tanah liat atau bahan lunak. Yang keempat palu. Yang selanjutnya palu, tang. Nah, inilah bahan-bahan dan alat untuk membuat kerajinan patung. Oke. Kemudian ini tugasnya ya. Ini tugas kalian. Silahkan didokumentasikan proses pembuatannya. Misalnya hari ini baru bisa bikin kepala, silahkan dokumentasikan. Besok jadi boleh dirangkai, tidak harus jadi dalam satu hari. Kemudian silakan diupload di FB kalian, kemudian tag atau ditandai ke MI Zahra. Tugas ini kemudian di caption atau keterangannya dituliskan tugas kelas 6 membuat patung underscore nama siapa. Misalnya Azam. Tugas kelas 6 membuat patung underscore Azam. Tugas ini dikumpulkan paling telat pukul 7 pada tanggal 27 Juli. Jadi ada waktu 1 minggu ya. Oke, kita masuk ke ilmu pengetahuan alam. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan dengan cara kawin, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan tak kawin. Nah, perkembangan generatif vegetatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Oke, perkembangan vegetatif dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan vegetatif alami, yang kedua, perkembangan vegetatif buatan.
Perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Kedua, dengan cara tunas adventif. Ketiga, umbi lapis. 4, umbi batang. 5, umbi akar. 6, membelah diri. 7, rizoma atau akar tinggal. Dan ke-8, stolon. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, stek, cangkok, oklasi, mengenten atau menyambung pucuk. Yang kelima adalah merunduk. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami. Ini adalah contohnya spora. Spora itu tumbuhan paku, kemudian jamur itu berkembang biak dengan spora. Tunas adventif itu dibagi menjadi dua. Ada tunas adventif akar dan ada tunas adventif daun. Tunas adventif akar itu talo, cemara. Sedangkan tunas adventif daun itu Vijaya kusuma dan cocor bebek. Jadi dia bertunas tapi di daun, sedangkan yang di akar dia bertunas tapi di sana dia akarnya yang menumbuhkan tunasnya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya umbinya atau si umbinya itu berlapis-lapis. Yang sering kita lihat bawang-bawangan ya, bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian umbi akar. Umbi akar yang berkembang biak dengan umbi akar itu wortel, ketela pohon atau kita sering sebut dengan singkong, kemudian bunga dahlia. Umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang itu kentang, kemudian ubi jalar. Kalau kita sering contohnya ubi cilembu ya, umbi cilembu. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Biasanya bumbu-bumbu dapur ya, jahe, kunyit, lengkuas, kemudian lengkuas, apalagi ya bumbu dapur. Jenis-jenis itulah. Oke. Kemudian yang membelah diri ini ganggang hijau. Yang di atas ini adalah tumbuhannya dan ini cara dia berkembang biak atau cara dia membelah diri. Geragi atau stolon ini berkembang biak, tumbuhannya arbei, kemudian stroberi dan sebagainya. Nanti bisa kalian searching jenis-jenis tumbuhannya ya, jenis-jenis tumbuhannya. Nanti silahkan di searching, di googling. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada di stek. Jadi syaratnya tumbuhan yang dapat di stek itu yang memiliki batang. Jadi dia memiliki batang kayu. Sama di cangkok, biasanya yang di cangkok ini mangga. Yang di stek biasanya bunga-bunga mawar. Kemudian okulasi biasanya tanaman karet. Kemudian mengenten atau menyambung. Kemudian merunduk. Nah, merunduk ini dibantu oleh manusia. Dibantu oleh manusia bisa, kemudian dia sendiri juga bisa. Oke. Sekian materi dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kemudian silahkan dicari yang belum paham, silahkan ditanya. Kemudian contoh-contoh tumbuhan
yang berkembang biak dengan vegetatif buatan dan vegetatif alami, silahkan di searching, googling. Jikalau belum puas dengan materi ini, silahkan diperkaya wawasannya, baca buku, kemudian googling di internet, silahkan diperkaya. Oke, sekian dari Bapak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafal Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.